Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video pembelajaran tentang kepramukaan. Adapun beberapa materi yang kami akan bawakan. Yang pertama itu adalah sandi kotak, dan yang kedua itu sandi rumput. Adapun beberapa teman kelompok saya yaitu Silakan, nama saya Rabiatul Adalia dengan NIM 2209515027. Di sini saya akan membawakan materi tentang sandi kotak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serasman, NIM 2203715027. Ini saya akan membawakan sandi kotak 2. Perkenalkan, nama saya Utama Purnama, NIM 220301502009. Di sini saya akan membawakan materi tentang sandi kotak 3. Perkenalkan, nama saya Fiansa, NIM 220301502012. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sandi kotak 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanta dengan NIM 2203101010. Di sini saya akan membawakan materi sandi rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasal Bukari, NIM 2203101010. Di sini saya akan membawakan materi tentang sandi rumput. Baiklah, itulah tadi teman anggota kelompok kami. Mari kita ke video. Baik, di sini kita akan membahas sandi kotak 1. Untuk mengerjakan sandi kotak 1, kita harus memperhatikan rumus. Rumus sandi kotak 1 seperti berikut. Setiap kotak berisi 2 huruf dan huruf kedua diberikan 1 titik. Dan kita membuat bentuk silang untuk huruf berikutnya. Dan kita dapat memberikan contoh seperti kata pramuka. Dan dapat kita simpulkan sandi kotak 1 adalah sandi yang menggunakan kotak-kotak, palang, dan sudut-sudut untuk menyampaikan pesan. Sandi kotak 2 adalah kode rahasia yang digunakan dalam pramuka untuk mewakili huruf-huruf alfabet dengan menggunakan kotak-kotak. Sandi kotak 2 memiliki beberapa ciri, yaitu terdiri dari kotak-kotak tanpa sudut-sudut. 2. Kotak berisi 3 huruf kecuali kotak terakhir yang hanya berisi huruf Y dan Z. 3. Untuk membedakan huruf pertama tidak diberi titik, huruf kedua diberikan 1 titik, dan huruf ketiga ditambah dengan 2 titik. 4. Cara membaca hampir sama dengan sandi kotak 1, yaitu dengan merangkai huruf-huruf dengan posisi di dalam kotak. Sandi kotak 2 membutuhkan ketelitian dan kecermatan untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, keterampilan membaca sandi kotak 2 harus dilatih secara rutin. Sandi kotak merupakan salah satu jenis sandi yang diajarkan dalam pramuka. Sandi kotak lainnya adalah sandi kotak 3. Sandi kotak 3 adalah salah satu jenis sandi pramuka yang merupakan perpaduan antara kotak vertikal dan kotak horizontal, serta kotak berbentuk persegi 4 belah ketupat. Sandi kotak 3 merupakan tingkatan terakhir dari sandi kotak dan lebih rumit daripada sandi kotak 1 dan 2. Sandi kotak 3 digunakan untuk berkirim pesan rahasia dengan sesama anggota pramuka. Sandi kotak 3 biasanya digunakan dalam kegiatan pramuka seperti berkemah dan menjelajah. Untuk membaca sandi kotak 3, Anda perlu menghafal letak huruf-hurufnya agar dapat digunakan sebagai simbol, dan cara membaca sandi kotak 3 tidak jauh berbeda dengan sandi kotak 1 dan 2. Tetapi bagi beberapa orang, cara membaca sandi kotak 3 memang cenderung lebih sulit.
daripada sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Sandi kotak 4 adalah metode penyandian sederhana yang menggunakan grid atau kotak berukuran 4x4 untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Metode ini sering digunakan untuk pembelajaran dasar kriptografi karena mudah dipahami dan diterapkan. Nah, di sini ada beberapa materi singkat tentang sandi kotak 4. Yang pertama itu prinsip dasar, yang kedua cara mengenkripsi, keempat variasi sandi, dan kelima kelebihan dan kekurangan. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sandi rumput. Sandi rumput adalah sandi yang digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh dalam pramuka. Mari kita mempelajari dan mengenal sandi rumput tentang fungsinya. Adapun pengertian sandi rumput adalah sistem komunikasi yang digunakan dalam pramuka untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca dalam membentuk simbol rumput. Sandi ini merupakan turunan dari sandi Morse, tetapi menggunakan garis seperti rumput sebagai pengganti titik dan garis. Hal ini dikarenakan sandi rumput dikatakan sebagai turunan dari sandi Morse. Perbedaannya adalah di bagian titik itu diganti dengan rumput pendek, sedangkan di garis panjang itu diberikan rumput panjang. Sedangkan untuk menyambungkan sebuah huruf harus menggunakan garis sambung. Fungsi sandi rumput adalah sebagai sarana komunikasi. Sandi rumput bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam suatu tertentu, seperti saat tidak ada gawai dan menyampaikan pesan rahasia. Dan yang kedua itu, sandi rumput meningkatkan daya ingat kecerdasan. Untuk menggunakan sandi rumput, anggota pramuka harus menghafal sebuah bentuk dan rumus yang digunakan. Kegiatan ini meningkatkan daya ingat dan kemampuan otak. Sedangkan yang ketiga itu permainan. Sandi rumput sering digunakan dalam permainan pramuka, seperti memecahkan petunjuk arah yang ditulis dengan sandi. Sedangkan yang keempat itu melatih kreativitas dan kemampuan berpikir. Sandi rumput sering digunakan dalam simulasi dan tantangan pramuka untuk melatih kreativitas dan kemampuan berpikir anggota dalam menyelesaikan masalah.